Shalom, perkenalkan saya Riani Tomangrapa dengan NIM 224611135 dari kelas A3 Aplikasi Perkantoran Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang sangat cepat. Hampir setiap tahun ada inovasi baru. Perubahan ini memengaruhi cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Karena itu kita perlu memahami perkembangan ini agar bisa memanfaatkannya dengan baik. Sejarah awal IT. Pada awal perkembangannya, komputer ukurannya sangat besar dan hanya digunakan untuk tugas yang spesifik, terutama dalam bidang militer. Teknologinya masih sederhana, menggunakan tabung vakum, dan memerlukan daya listrik yang besar. Komputer generasi modern. Dengan ditemukannya mikroprosesor, komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Komputer juga menjadi lebih terjangkau. Saat ini komputer tidak hanya digunakan di kantor, tetapi juga di rumah, di sekolah, bahkan dibawa dalam bentuk laptop. Masuk pada era 1990-an, internet mulai dikenal luas. Internet memungkinkan orang di seluruh dunia terhubung. Kita bisa mengirim email, mencari informasi, dan membuka website. Ini menjadi awal dari revolusi digital. Perangkat mobile. Selanjutnya, teknologi berkembang ke arah perangkat mobile. Smartphone dan tablet membuat kita dapat mengakses internet kapan saja dan di mana saja. Kini informasi ada di genggaman tangan kita. Selanjutnya itu cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data dan aplikasi melalui internet. Dengan cloud, kita tidak perlu membeli server sendiri. Contohnya adalah Google Drive, Dropbox, dan Amazon Web Services. Data bisa diakses dari mana saja. Selanjutnya yaitu Big Data. Setiap aktivitas manusia menghasilkan data, misalnya dari media sosial, transaksi online, atau sensor di mesin. Big Data membantu mengolah jumlah data yang sangat besar, sehingga bisa digunakan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dalam bisnis, kesehatan, maupun pemerintahan. Selanjutnya itu Internet of Things atau IoT. Internet of Things menghubungkan berbagai benda di sekitar kita dengan internet. Misalnya lampu yang bisa dimatikan lewat aplikasi, kulkas yang memberitahu stok makanan, atau sensor di pabrik yang memantau mesin. Semuanya menciptakan sistem yang otomatis. Selanjutnya itu Artificial Intelligence atau biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Memungkinkan mesin memahami data dan mengambil keputusan. Contohnya seperti ChatGPT, asisten suara, atau sistem rekomendasi di YouTube. AI mulai hadir di banyak sektor seperti di pendidikan, kesehatan, dan industri. Selanjutnya itu machine learning. Machine learning adalah bagian dari AI, sistem belajar dari data untuk memprediksi atau mengenali pola, misalnya memprediksi cuaca, mengenali wajah, atau memberi saran produk yang sesuai dengan kebiasaan belanja pengguna. Selanjutnya itu blockchain. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data yang tersebar di banyak komputer. Teknologi ini sulit dipalsukan dan sangat aman. Blockchain banyak digunakan dalam cryptocurrency seperti Bitcoin, tetapi juga mulai digunakan di bidang seperti logistik dan kesehatan. Selanjutnya itu keamanan cyber. Semakin banyak aktivitas dilakukan secara online, semakin besar risiko keamanan. Ada ancaman seperti virus, pencurian data, dan hacking. Karena itu, keamanan cyber menjadi hal yang penting, termasuk penggunaan password yang kuat, enkripsi, dan firewall. Teknologi juga mengubah cara belajar. Dengan e-learning dan platform seperti Google Classroom, siswa dan guru bisa berbagi materi, mengirim tugas, dan belajar tanpa harus bertemu langsung. Ini memberi kesempatan belajar yang lebih luas. Selanjutnya itu e-commerce. Sekarang belanja semakin mudah. Dengan e-commerce kita tidak perlu pergi ke toko, cukup melalui aplikasi seperti Tokopedia atau Shopee, kita bisa membeli barang, bayar lalu barang dikirim. E-commerce berkembang pesat terutama setelah pandemi. Selanjutnya yaitu kesehatan digital. Di bidang kesehatan ada layanan telemedicine.
Pasien bisa berkonsultasi dengan dokter melalui video call. Rekam medis elektronik juga memudahkan dokter memeriksa riwayat penyakit. AI bahkan membantu membaca hasil ronsen atau MRI. Selanjutnya itu transportasi pintar. GPS dan navigasi membuat perjalanan lebih mudah. Kita tidak lagi tersesat karena ada peta digital di ponsel. Di beberapa negara, kendaraan otonom mulai diuji. Sistem lalu lintas sekarang juga berbasis sensor untuk mengurangi kemacetan. Selanjutnya itu Industri 4.0. Industri 4.0 adalah era otomatisasi dalam dunia industri. Mesin bisa terhubung, mengirim data dan melakukan pekerjaan secara otomatis. Hal ini menjadikan proses produksi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Tantangan. Di balik kemajuan ada tantangan, keamanan data harus dijaga, etika penggunaan AI harus diperhatikan, dan kita harus mengatasi kesenjangan teknologi agar semua orang dapat merasakan manfaat IT. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan, namun tetap harus bijak dalam menggunakan teknologi dan terus belajar agar tidak tertinggal. Demikianlah presentasi saya mengenai perkembangan IT. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan sepanjang presentasi ini.